Pengertian pasar. Pengertian pasar secara umum yakni tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, produser, hubungan sosial, dan infrastruktur. Tempat usaha menjual barang, jasa dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat pembelanjaan dan pusat pembelanjaan, mata uang internasional, dan pasar komoditas. Hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Yang pertama, jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Yang kedua, struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produksi. Dan yang kelima, struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Dan struktur pasar di sini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang di sini maksudnya yaitu pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi yang dikenal dengan optimal atau efisiensinya. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, penjual mengambil pengembalian harga atau yang dikenal dengan price tag. Dan yang keempat, posisi tawar konsumen yang kuat. Dan yang kelima, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Dan yang keenam, sensitif terhadap perubahan harga. Dan yang ketujuh, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Adapun kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama dari kelebihannya, harga jual barang dan jasa yang relatif murah. Yang kedua, masyarakat yang merasa nyaman dalam mengkonsumsi dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Dan untuk kelemahannya ada yaitu kelemahan dalam hal konsumsi, kelemahan dalam pengembangan teknologi, serta konflik dengan keadilan-keadilan. Dan yang kedua, pasar monopoli, yaitu organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substansi terdekat atau substansi dekat. Ada beberapa sebab timbulnya pasar monopoli sekaligus menjadi hambatan bagi produsen lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang pertama, penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis. Dan yang kedua, produsen memiliki teknologi yang langka. Dan yang ketiga, produsen memiliki hak atau izin khusus dari pemerintah. Yang keempat, pasar yang sangat terbatas.
Dan yang kelima, penguasaan masalah distribusi. Dan yang keenam, investasi awal yang sangat besar. Nah, yang ketiga kita masuk ke pasar persaingan monopolistik. Yang di sini maksudnya mengacu pada kasus di mana terdapat banyak menjual dari suatu produk yang terdiferensi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Adapun ciri dari pasar persaingan monopolistik itu ada 4. Yang pertama ada banyak penjual dan pembeli, namun tidak ada persaingan pasar sempurna. Dan yang kedua, produk yang dijual tidak homogen atau heterogen, tapi dengan sengaja diperbedakan dengan diferensiasi, di mana memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dan yang ketiga, adanya harapan untuk masuk keluar pasar. Dan yang terakhir yaitu promosi yang sangat-sangat diperlukan. Nah, yang terakhir di sini yaitu pasar oligopoli. Adalah kasus ketika terdapat sedikit penjual dari sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Nah, di sini ada pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar ini sering juga disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, di pasar hanya ada sedikit penjual. Terus yang kedua, produk-produk dapat distandarisasikan. Dan yang ketiga, pembedaan produk. Dan yang keempat, penyediaan perusahaan lain untuk masuk ke pasar tapi tidak mudah. Dan yang kelima, promosi iklan sangat diperlukan untuk persaingan. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.